Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Maharani dengan NIM 5522000107. Saya mahasiswi jurusan akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 8 dari teori akuntansi tentang the efficient contracting approach to decision usefulness. Baik, di sini sudah ada gambar organization of chapter 8, apa saja yang akan dibahas dalam chapter 8. Teori kontrak efisien mengambil sudut pandang yang mana perusahaan mengatur dirinya dengan cara yang paling efisien. Begitu pula untuk memaksimalkan kemungkinan bertahan hidup. Beberapa perusahaan lebih terdesentralisasi daripada perusahaan lainnya. Beberapa perusahaan juga mengadakan kegiatan dalam sedangkan perusahaan lainnya mengontrakkan beberapa kegiatannya. Beberapa perusahaan membiayai dengan hutang dengan lebih dari yang lain dan sebagainya. Kontrak efisien adalah sebuah komponen yang signifikan dari tata kelola perusahaan. Untuk menguatkan tata kelola perusahaan, kontrak-kontrak ini harus efisien. Mereka harus secara optimal seimbang antara biaya dan manfaat. Lalu, apakah yang dimaksud dengan teori kontrak efisien? Teori kontrak efisien mempelajari peran informasi akuntansi keuangan dalam memoderasi asimetri informasi antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian, berkontribusi terhadap kontrak efisien dan penata layanan dan keefisienan tata kelola perusahaan. Asimetri informasi muncul dalam kontrak karena manajemen memiliki informasi dalam tentang keadaan perusahaan dan mungkin tidak perlu membagi informasi ini dengan pihak-pihak yang melakukan kontrak, atau jika mereka membaginya mungkin mengubah atau melebih-lebihkan informasi. Teori kontrak efisien berasumsi bahwa manajer seperti investor adalah rasional. Sebagai hasilnya, manajer tidak dapat diasumsikan tentunya memaksimalkan keuntungan perusahaan secara umum melakukan sesuai kepentingan investor, melainkan mereka akan melakukannya demi kepentingan dirinya sendiri. Konsekuensinya, kepentingan manajer, pemberi pinjaman, dan pemegang saham terjadi konflik. Teori kontrak efisien mempelajari bagaimana konflik ini diselesaikan. Melalui ini memungkinkan kita untuk menilai seberapa efisien desain kontrak dapat membantu menselaraskan kepentingan manajer dengan para pemberi pinjaman dan pemegang saham. Sumber permintaan kontrak efisien atas informasi akuntansi keuangan, yaitu ada dari pemberi pinjaman. Kontrak hutang adalah sumber keuangan yang penting bagi kebanyakan perusahaan. Ketika keamanan paling penting bagi pemberi pinjaman seperti pemegang saham adalah kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Ada dua aspek kontrak hutang yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah manajemen yang memiliki informasi terbaik tentang kondisi perusahaan. Pemberi pinjaman peduli tentang asimetri informasi. Ini karena manajemen mungkin tidak membagi informasi tersebut dengan mereka dan mungkin memilih kebijakan akuntansi yang menyembunyikan kinerja yang mengancam kepentingan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman jadi meminta perlindungan atas kemungkinan ini. Lalu yang kedua, pemberi pinjaman menghadapi asimetri hasil. Seperti investor ekuitas, mereka akan kehilangan jika perusahaan berkinerja buruk, namun tidak seperti investor. Keuntungan mereka terbatas jika perusahaan berkinerja baik. Pemberi pinjaman meminta kebijakan akuntansi keuangan yang membantu mencegah kesulitan keuangan dan menyediakan early warning system jika kesulitan mengancam. Lalu ada pemegang saham. Eksploitasi dikendalikan dengan berdasarkan kompensasi manajer pada beberapa ukuran performa manajer seperti net income. Juga penegasan peran statement keuangan membantu mencegah manajer dari overstating informasi dalamnya selama tahun berjalan, yang dapat mengakibatkan harga saham overvaluation oleh pasar. Lalu kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien ada reliabilitas, asimetri hasil mengalihkan pemberi pinjaman trade-off relevansi reliability terhadap perhatian lebih pada relatif reliability pada investor ekuitas. Karena pemberi pinjaman tidak secara langsung mendapatkan hasil dari meningkatnya performa perusahaan, mereka tidak terlalu tertarik dengan berita baik yang berorientasi masa depan, namun mereka sangat tertarik dengan berita buruk yang berorientasi di masa datang, karena ini mungkin mengindikasikan kesulitan keuangan perusahaan. Jadi mereka meminta financial statement yang reliable, yang melindungi dari kebijakan manajer yang opportunistik, yang menyembunyikan penurunan nilai dan overstate performa perusahaan. Agar reliable, informasi akuntansi untuk kontrak efisien yang berdasar pada transaksi pasaran yang terrealisasi dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Lalu ada konservatisme. Asimetri hasil juga membuat sebuah permintaan untuk konservatisme bersyarat, yaitu impairing test. Permintaan pemberi pinjaman informasi tentang unrealized loss adalah lebih baik
daripada permintaan mereka terkait dengan unrealized gain. Mengingat unrealized gain dipercaya tidak lebih bermanfaat daripada unrealized loss dalam rangka memprediksi kesulitan keuangan. Ketegasan kontrak. Kontrak sifatnya sulit untuk dapat diubah. Dengan kata lain, kontrak itu tegas. Juga banyak kontrak seperti kontrak hutang adalah jangka panjang. Jika kontrak jangka panjang bergantung pada variabel akuntansi seperti standar akuntansi akan berubah selama umur hidup kontrak. Perubahan tersebut dapat menjadi negatif, mempengaruhi perjanjian, meningkatkan kemungkinan pelanggaran. Memang mungkin sebuah kontrak dapat dinegosiasi mengikuti perubahan standar akuntansi, namun proses tersebut dapat akan panjang dan mahal. Employee stock option. Untuk mengatasi masalah ini muncul model strategi yang disusun oleh Huddart di tahun 1994 dengan membuat beberapa asumsi. Huddart menunjukkan bahwa ada rumus Black-Scholes dengan ESO yang ditahan sampai tanggal kadaluarsa dapat menaikkan pencatatan nilai wajar ESO pada saat tanggal pemberian. Terdapat 3 karakteristik opsi. Yang pertama, pengembalian yang diharapkan dari menahan suatu opsi melebihi return saham yang diharapkan. Yang kedua, potensi kenaikan atau upside potensial opsi Amerika meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo. Yang ketiga, jika opsi deep in the money, artinya jika nilai saham dasar jatuh lebih tinggi daripada harga exercise price, maka hasil dari penahanan opsi tersebut adalah probabilitasnya sangat mendekati hasil dan probabilitasnya dari menahan saham dasarnya. Dalam bagian ini kita memeriksa area di mana manajemen keprihatinan tentang kebijakan akuntansi tampak jelas, yaitu akuntansi untuk opsi saham yang dikeluarkan bagi manajemen dan dalam beberapa kasus bagi karyawan-karyawan lainnya yang memberi mereka hak untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kita menyebutnya opsi-opsi tersebut sebagai employee stock options. Sampai sekitar tahun 2005, akuntansi untuk ESOS ini di Amerika Serikat dan tempat lainnya didasarkan pada option 25 akuntansi Principal Board tahun 1972 di APB 25. Standar tersebut mewajibkan perusahaan mengeluarkan ESO dengan nilai tetap untuk mencatat biaya yang sama dengan selisih antara nilai pasar saham pada tanggal pemberian opsi tersebut pada karyawan dan harga pelaksanaan opsi tersebut. Selisihnya disebut dengan nilai intrinsik. Kebanyakan perusahaan yang menetapkan harga pelaksanaannya sama dengan nilai pasar pada tanggal pemberiannya sehingga nilai intrinsiknya 0. Akibatnya tidak ada expense untuk kompensasi ESO tercatat. Lalu ada distinguishing efficient and opportunities. Dalam bagian ini kita mempertimbangkan beberapa studi empiris yang baik mendukung dan mempertanyakan efisien contracting. Ada penelitian dari Meehan dan Smith di tahun 1990 melakukan penelitian tentang efisien contracting. Meehan dan Smith mengamati pilihan kebijakan akuntansi untuk mengkonsolidasi perusahaan subsidiary. Mereka berpendapat bahwa semakin besar independensi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak, maka akan semakin efisien untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Mereka memperkirakan bahwa sebagian besar integrasi antara perusahaan induk dan perusahaan anak, maka semakin besar kemungkinan atau kecenderungan perusahaan induk untuk menyiapkan laporan konsolidasi. Ada penelitian dari Berat, Sander, and Sander di tahun 2008 menginvestigasi efek dari kualitas akuntansi terhadap suku bunga yang dibebankan dalam pasar pinjaman, publik maupun swasta. Mereka menemukan bahwa suku bunga secara signifikan lebih rendah dalam pasar hutang publik dan swasta untuk perusahaan-perusahaan dengan akural yang rendah. BSS juga menemukan bahwa perusahaan dengan kualitas pelaporan yang rendah cenderung untuk meminjam dari pihak swasta, sedangkan perusahaan dengan kualitas pelaporan yang tinggi cenderung untuk meminjam dari pasar publik. Kesimpulannya, baik efisien contracting maupun sikap oportunisme dua-duanya adalah ada atau terjadi di dalam dunia akuntansi pada kenyataannya. Lalu ada summary of efficient contracting of debt for debt and stewardship. Teori efisien contracting mempelajari tentang peran informasi akuntansi keuangan dalam menjembatani asimetri informasi antara pihak-pihak dalam kontrak. Untuk mencapai kontrak yang efisien, informasi keuangan harus reliable dan konservatif. Suatu implikasi signifikan atas teori efisien contracting adalah bahwa kebijakan akuntansi mempunyai konsekuensi ekonomi. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi penting bagi para manajer. Selama manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi, mereka dapat mengubah kebijakan ini untuk mengimbangi dampak dari standar akuntansi baru pada kontrak utang dan kompensasi.
Implicit contracts, definition and empirical evidence. Dalam banyak situasi, perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dari efisien contracting tanpa harus benar-benar masuk ke dalam sebuah kontrak formal. Sebagai contoh yaitu kepercayaan yang diperoleh perusahaan atas konsistensinya melaporkan laba yang terus berkembang secara transparan. Hubungan yang berdasarkan kepercayaan semacam ini disebut sebagai kontrak implicit atau implicit contract. Single period non-comparative game. Ketika membuat keputusan, investor sadar bahwa manajer tidak selalu mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya. Hal ini terlalu sulit dan mahal untuk menyediakan bagi setiap investor dengan informasi yang diinginkan tentang perusahaan. Teori permainan mengasumsikan setiap pemain memilih strategi tanpa mengetahui pilihan strategi yang lain. Strategi pair adalah pilihan dari strategi yang diambil oleh masing-masing pihak. Nash equilibrium adalah salah satu strategi berpasangan. Setiap pemain memilih strategi mereka dan tidak akan meninggalkan pilihan mereka. Dalam teori single person decision theory, adalah kekuatan yang tidak memihak dan strategi yang dipilih oleh investor tidak dipengaruhi dari nature ini. Teori ini diturunkan ketika hasil yang diperoleh oleh lawan dan bukan oleh nature, yang membawa kita ke teori permainan. Lalu ada summary of implicit contracting. Teori permainan non-komparatif menjelaskan model situasi tentang adanya konflik yang biasa terjadi antara pengguna laporan keuangan. Bahkan model teori permainan sederhana menunjukkan bahwa badan penyusun standar akuntansi yang gagal untuk mempertimbangkan kepentingan semua konstituen yang dipengaruhi oleh pilihan kebijakan akuntansi sedang dalam bahaya membuat rekomendasi kebijakan yang sulit untuk diterapkan. Lalu ada summary of efficient contracting. Efisien contracting menimbulkan dua pertanyaan penting untuk conceptual framework. Yang pertama, haruskah kerangka memberikan pengakuan yang lebih besar untuk variability seperti bergerak ke karakteristik, meningkatkan laporan keuangan untuk komponen representational faithfulness seperti pendapat dari O'Brien. Hal ini akan memperkuat peran keandalan dalam kerangka, sehingga mengurangi keprihatinan investor bahwa manajer secara oportunistik dapat mengelola penghasilan untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang dan untuk meningkatkan reputasi dan kompensasi. Lalu yang kedua, sejauh mana seharusnya financial statement memberikan sistem peringatan awal untuk memperingatkan debt holders untuk kemungkinan financial distress perusahaan. Conditional conservatism menyediakan seperti sistem peringatan dini dengan mengakui kerugian yang belum direalisasi. Untuk artikel dan PSAK terkait, saya mengambil artikel yang berjudul Manajemen Laba ditinjau dari sudut pandang oportunistik dan efisien dalam positif accounting theory. Jadi dalam pernyataan ini dijelaskan bahwa banyak kontrak yang dilakukan perusahaan seperti yang disebutkan melibatkan variabel akuntansi. Pada tiap pihak yang memiliki kepentingan dan memiliki kontrak dengan perusahaan menggunakan variabel akuntansi pada laporan keuangan untuk memonitoring jalannya kontrak dengan perusahaan. Manajer dan karyawan akan menggunakan informasi angka laba untuk mengkaji promosi dan remunerasi berdasarkan kinerja berbasis akuntansi seperti laba bersih, pemenuhan target individual. Kontrak dengan supplier bisa berbasis informasi akuntansi seperti variabel likuiditas dan finansial. Kreditor sebagai pemberi pinjaman dana pada perusahaan juga berdasarkan informasi akuntansi dengan meminta dipeliharanya rasio keuangan tertentu seperti leverage. Untuk PSAK terkaitnya ada PSAK 72 dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan merupakan adopsi dari IFRS 15 Revenue from Contract with Customer. PSAK 72 menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu ada PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, ISAK 10, ISAK 21, ISAK 27, dan PSAK 44.
Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, yang ketiga, menentukan harga transaksi, yang keempat, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.